Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat datang di kelas 2 ya. Semangat terus kan? Oke. Mulai dari hari ini kita akan belajarnya dari rumah ya. Ditemani ayah, bunda, kakak, atau abang. Anak-anak ibu akan mengajarnya melalui video ini ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu memahami apa yang akan ibu sampaikan hari ini. Oke, baiklah anak-anak ibu. Di kelas 2 kita akan masuk ke dalam tema 1 ya. Ini adalah tema yang pertama di kelas 2 dengan judul Hidup Rukun. Dibuka ya buku temanya ya. Jangan lupa sebelum kita belajar sediakan buku catatan tema, pensil, dan penghapus. Kita masuk ke halaman 1. Oke. Sudah? Di sini anak-anak ibu. Di sini ada judulnya Hidup Rukun. Di sini ada 4 gambar ya anak-anak ibu ya. Nih 1, 2, 3, 4. Di sini anak-anak ibu diamati apa yang ada di gambar tersebut. Setelah anak-anak ibu amati, coba anak-anak ibu ceritakan apa yang ada apa yang ada di gambar ini kepada orang yang ada di samping anak-anak ibu, seperti ayah, bunda, kakak, atau adik ya. Dan anak-anak ibu jangan lupa mencatat ya jawaban dari 3 pertanyaan yang ada di sini. Ibu bacakan ya. Yang pertama, apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Yang kedua, apakah kamu rukun dengan temanmu? Ya, teman yang ada di dekat rumah kamu ya. Yang ketiga, di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Apakah harus di rumah saja, atau di sekolah, atau di lingkungan sekitar rumah ya? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke halaman 2. Di sini kita akan masuk ke dalam subtema 1, pembelajaran ke-1. Jadi, dalam 1 minggu ini kita akan membahas mengenai hidup rukun di rumah. Jadi, hari ini adalah pembelajaran pertamanya ya. Ini ada gambar, di sini ada Bunda, Ayah, Udin, dan Kak Mutiara. Di sini ada teks cerita, Ibu bacakan dulu ya. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih. Anak-anak ibu nanti dijawab di buku catatan temanya ya. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Jadi apa sih yang harus anak-anak ibu lakukan supaya rukun di rumah? Nah, nanti jawabnya begini. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku ngapain sih? Dijawab ya. Yang ini nggak usah. Ini sama saja dengan ini, cukup 1 saja ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke halaman 3. Di sini ayo mengamati. Jadi di sini ada cerita mengenai ya, judulnya Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Anak-anak ibu amati bukunya sambil mendengarkan ibu membaca ya. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, kita lihat setelah baca tadi, setelah anak-anak ibu dengar tadi, ternyata di sini di bawah ini ada 2 kalimat. Apa sih maksudnya ini? Ada 2 kalimat. Yang pertama yaitu buah tangan nih. Di sini ada buah tangan, tulisannya bercetak miring. Dan yang kedua ada buah hati. Ada yang tahu nggak sih apa artinya buah tangan atau buah hati? Nggak ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu ibu jelaskan ya. Buah tangan itu artinya oleh-oleh anak ibu. Jadi seandainya kalau ada orang yang berpergian ke luar daerah, itu biasanya membawa buah tangan atau oleh-oleh yang menjadi ciri khas daerah yang dikunjunginya. Seperti apa? Seperti makanan, minuman, souvenir, kain, baju, dan sebagainya.
Terus kalau buah hati ini adalah buah hati yang dimaksud dalam cerita ini adalah Mutiara dan Udin, karena Mutiara dan Udin ini adalah buah hati dari ibu dan ayahnya. Begitu juga anak-anak ibu. Anak-anak ibu adalah buah hati dari ayah dan bunda anak-anak ibu semua ya. Oke, jadi yang kalimat yang ada di dalam kotak ini adalah maksudnya disebut juga dengan ungkapan. Apa sih itu ungkapan? Ungkapan itu gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Itu ya yang disebut ungkapan ya. Jadi dia katanya beda tapi ya ini memiliki arti yang khusus. Ya, jadi anak-anak ibu nanti bisa memahaminya lagi. Kalau ada cerita lagi, Bu, kok ada katanya seperti ungkapan? Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan juga dengan ayah dengan bunda ya. Oke, kita lanjut ke halaman 4. Nah, di sini kita akan berlatih ya. Di sini ada ya, lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Jadi ada ayah, ada Kak Mutiara dan Udin. Jadi anak-anak ibu nanti membuat jawabannya ya dari percakapan antara ayah, Kak Mutiara dan Udin ya. Nah, ayah mengatakan, anak-anak, ayah membawa buah tangan. Nah, kira-kira apa sih jawabannya Udin dan jawaban Kak Mutiara? Silakan anak-anak ibu buat di buku tulisan tema anak-anak ibu ya. Terus selanjutnya anak-anak ibu silakan bermain peran bersama ayah atau ibu atau kakak. Bermain perannya ada yang menjadi ayah, ada yang menjadi Udin atau menjadi Mutiara. Cukup 2 orang saja. Nanti anak-anak ibu kirimkan videonya ya. Cukup 2 orang saja, satu yang menjadi ayah, satu yang menjadi Udin atau Kak Mutiara. Jadi kalau seandainya anak ibu yang perempuan, berarti ada ayah dengan Kak Mutiara. Kalau seandainya anak-anak ibu yang laki-laki, berarti ada ayah dan Udin. Berarti anak-anak ibu nanti buat videonya memperagakan ya bagaimana percakapan di atas ya. Nih, jadi nanti jawabannya ini nanti anak-anak ibu peragakan dengan ayah atau bunda atau kakak ya. Nah, jadi siapa yang jadi ayah, siapa yang menjadi kakak. Oke? Videonya berapa lama? Terserah. Yang penting video tersebut mewakili percakapan ini ya anak ibu ya. Selain ditulis di buku tema, nanti videonya dibuat video mewakili percakapan ini. Boleh duduk, boleh berdiri, bebas ya anak-anak ibu ya. Yang penting ada percakapan mengenai video ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam halaman 5. Ada apa sih di halaman 5? Nah, di halaman 5 ini anak-anak ibu, akan ibu bacakan dulu ya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana cara kita lebih mudah menghitungnya? Ada berapa sih? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Bukunya berjumlah ratusan ya anak-anak ibu ya. Sekarang kita akan belajar. Ayo berlatih. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Jadi buku yang ada di sini dikelompokkan Udin dengan Mutiara. Dibuat satu tumpukan itu jumlahnya 10. Oke, kita akan belajar ya. Belajar mengenai pengelompokan buku ya. Di sini ada 2 kelompok ya. Jadi buku yang ada di atas ini dikelompokkan ya ke bawah. Jadi saat dibuat tumpukan, satu tumpukannya ini berisi 10 buku. Ya. Kalau 10 buku berarti 1 puluhan ya. Kalau ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau ada 5 berarti 50. Di sebelahnya lagi ada satuan, ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7, satu tumpukan ini jumlahnya 7. Jadi ini yang satuan ya, jadi 50 dengan 7 berarti 5, banyak buku ada 57. Paham ya anak-anak ibu ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman 6. Masih mengenai pengelompokan buku. Di sini ada berapa ya? Kelompok bukunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7.
Jadi di sini karena dia 7, satu kelompok itu 10, berarti 70. Nah, jadi 70-an sama dengan 70. Di sebelahnya ada satu tumpukan lagi tapi isinya 7. Jadi semuanya menjadi 77. Nah, kita lanjut ke bawah. Sekarang perhatikan kembali buku-buku yang ada di dalam rak. Ada 4 rak ini. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya satu rak ini berisi ya 10 tumpukan buku atau 100 buku. Karena satu tumpukan itu 10 ya. Nah, jadi jumlahnya 100. Kita lanjut ya. Kita lanjut halaman 7. Kita akan belajar mengenai kubus ya. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Coba dilihat. Yang kecil ini. Ini satu kubus satuan. Ini satu ya. Dan yang di sebelahnya ada ini panjang ini. Satu baris ini berjumlah 10. 10 ya. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi sebanyak ini jumlahnya 10. Tapi satu kubus puluhan ya. Yang ini satu. Hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Ada berapa ya? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Jadi yang 10 ini disatukan menjadi satu kubus ratusan. Jadi yang besar ini jumlahnya 100 ya. Ini 10, ini 100. Jadi sama ini jumlahnya sama. Ini 100, ini juga 100. Kita masuk ke dalam tabel. Ada satu kubus ratusan. Satu ya, satu kubus ratusan jumlahnya 100. Ditambah 3 kubus puluhan berarti 30. Ditambah 8, ini satu kubus satuan ini isinya 8. Jadinya adalah 138. Bukannya ditulis seperti ini ya, tapi digabungkan menjadi 138. Angkanya 138, tapi dibacanya tetap 138. Oke, kita lanjut. Ini ada 3 soal yang anak-anak ibu harus kerjakan di buku temanya. Tapi nggak usah dibuat gambarnya ya. Gambarnya nggak usah dibuat, langsung saja di sini. Ini berapa nih? 100. Ini berapa dihitung? Ini berapa hitung? Nanti jumlahnya berapa ya. Terus bilang banyaknya kubus ada berapa? Dibacanya bagaimana? Ya, dibacanya berapa? Ini ada 3 pertanyaan ya. Dibantu ayah, bunda, kakak, atau abang ya. Oke, kita lanjut ke halaman 9. Di sini halaman 9. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Anak-anak ibu suka yang mana? Suka buku cerita anak atau pengetahuan atau nyanyian? Ya, jadi anak-anak ibu harus suka membaca buku ya, karena dengan rajin membaca buku, membacanya menjadi lancar dan banyak pengetahuan yang anak-anak ibu dapati ya. Oke, di sini ada ayo bernyanyi. Coba bedakan panjang pendeknya pada lagu berikut. Ini ada lagu judulnya Peramah dan Sopan. Nanti ibu kirimkan link videonya dan nanti anak-anak ibu bisa mengklik link videonya di YouTube. Ya, anak-anak ibu nonton di YouTube nanti biar tahu bagaimana nadanya ya. Ini Peramah dan Sopan ini ciptaan Pak Dol ya. Bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, nanti anak ibu dengarkan ya. Nah, ibu kirim linknya nanti bisa dibuka ya. Nanti kalau sudah anak-anak ibu nyanyi, udah dengarkan, anak-anak ibu nyanyikan. Dibuat videonya ya. Satu baris saja anak-anak ibu nyanyikan. Pakai musik nggak Bu? Boleh pakai musik. Kalau nggak, suaranya aja, nggak usah pakai musik. Tapi anak-anak ibu harus menyanyikan lagu ini ya. Nanti kalau sudah nyanyikan, sudah dengar, atau anak ibu buat video nyanyinya, terus ya, anak-anak ibu akan belajar membedakan panjang dan pendeknya bunyi. Ya, kita langsung lanjut ke halaman terakhir ya. Jadi nanti ada lirik lagunya ini ya, lirik lagunya di sini. Nanti beri tanda
lingkaran atau bulat hitam ya untuk ya nada yang panjang, untuk nada yang pendek ya. Untuk beri tanda hitam lingkaran seperti ini untuk nada yang pendek, beri tanda garis untuk nada yang panjang. Nah, ini liriknya, cukup 2 ini saja. Nanti misalnya Bu ini anak-anak ibu mau sudah dengar lagu tadi bilang, oh ini ternyata nadanya pendek, berarti kasih bulat hitam. Oh ternyata bukan Bu ini nadanya nada panjang, berarti dikasih garis. Ya, paham ya? Sampai sini 2 aja, bukannya congkak dan bukannya sombong, hanya 2 baris ini saja. Ini dikerjakan di buku catatan tema ya, jangan lupa ya anak-anak ibu ya. Nanti sudah selesai mencatat, jangan lupa dituliskan ya. Hari ini pembelajarannya yang keberapa? Pembelajaran ke-1 ya, dan hari dan tanggalnya jangan lupa. Ya anak-anak ibu ya. Hanya itulah pembelajaran hari ini anak-anak ibu. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua paham, mengerti apa yang ibu sampaikan hari ini, dan mudah-mudahan langsung dikerjakan, dibuat videonya ya. Anak-anak ibu ya, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.